Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita melakukan devosi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Berikanku Hati. Jadi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Jadi ini akan bicara tentang konsekuensi dari ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Atau apa yang akan kita dapatkan karena kita tidak taat kepada Tuhan. Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11 Patian akan bacakan untuk kita. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami memohon Tuhan memberkati firman-Mu dalam hati kami. Dan ketika kami merenungkannya, Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita bicara tentang, atau kita merenungkan tentang konsekuensi karena manusia tidak taat kepada Tuhan. Nah, yang pertama, lihat dulu gambar ini. Nah, ini gambar tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa itu adalah manusia yang pertama sekali. Nah, pelanggaran yang mereka lakukan adalah tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Akhirnya mereka diusir keluar dari Taman Eden. Lalu kemudian yang kedua kita lihat kisah tentang manusia yang membangun Menara Babel. Nah, mereka ini dengan sombongnya manusia-manusia pada waktu itu mendirikan menara yang begitu besar sampai ke langit. Nah, mereka sombong sekali. Akhirnya Tuhan melihat mereka lalu kemudian mengacau balaukan mereka. Nah, itu karena mereka tidak mau taat, tidak mau mengasihi Tuhan. Lalu kemudian anak-anak, nah di sekolah pun juga ataupun juga di rumah itu ada aturan yang harus kita taati secara bersama-sama. Nah contohnya nih di sekolah, nah ini ada gambar koridor yang
di sebelah kiri. Nah, memang koridornya sedang sepi sekali karena memang anak-anak semua belajar di rumah. Nah, di koridor ini biasanya kalau di sekolah itu aturannya tidak boleh anak-anak berlari di sepanjang koridor. Dan itu sudah dilarang. Jika ada yang melakukan pelanggaran terhadap hal ini, maka anak-anak diminta untuk mengulanginya kembali secara benar, yaitu berjalan pelan-pelan di sepanjang koridor. Itu konsekuensi yang akan diterima jika seandainya anak-anak ada yang berlari di koridor. Nah, di rumah juga kan begitu. Nah, pasti akan ada aturan-aturan yang memang sudah harus ditaati sama anak-anak karena aturan itu datang dari orang tua atau sudah disepakati bersama. Mungkin contohnya kalau ada yang tidak taat lalu kemudian tidak boleh menonton, begitu ya. Lalu kemudian ada mungkin konsekuensi yang anak-anak terima, tidak boleh bermain, tidak boleh jajan, atau uang jajannya dikurangi karena melanggar aturan-aturan tertentu. Jadi kita itu memang hidup untuk belajar taat. Tidak hanya taat kepada orang tua, tetapi kita juga belajar taat kepada guru yang ada di sekolah. Tetapi itu semua menunjukkan bahwa kita belajar mau taat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini itu mengingatkan kita anak-anak. Jadi kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka hubungan kita kepada Tuhan itu dengan Tuhan itu menjadi rusak. Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan sudah rusak, maka kita akan mengikuti keinginan kita. Kalau kita mengikuti keinginan kita, maka kita sudah tidak lagi taat kepada Tuhan. Apa saja biasanya keinginan kita? Keinginan itu kita itu bisa saja contohnya, entah kita malas belajar, tidak mau dengarkan orang tua, tidak sungguh-sungguh mengerjakan tugas, tidak mau bertanggung jawab. Nah, itu bukti bahwa kita tidak taat. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga taat kepada orang tua, kita juga belajar sungguh-sungguh melakukan pekerjaan, Patian yakin bahwa kita akan mendapatkan sukacita karena kita mau belajar taat. Lalu kemudian sudah pasti juga orang tua kita akan merasa senang melihat kita, merasa bangga melihat kita. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi pada hari ini anak-anak kita belajar supaya kita belajar sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, bisa melalui orang tua atau melalui guru dari sekolah. Kita baca bersama-sama kalimat ini yang mengingatkan kita pada hari ini tentang devosi kita pada pagi hari ini. Taatlah kepada Tuhan. Patian berharap setiap anak-anak belajar taat kepada Tuhan selama belajar dari rumah. Lalu kemudian yang terakhir anak-anak sebelum kita berdoa, ada pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama-sama secara pribadi. Yang pertama, apakah selama ini anak-anak sudah benar-benar taat kepada Tuhan? Nah, buktinya apa? Silakan jawab di dalam hati masing-masing. Lalu kemudian yang kedua, nah bagaimana caranya anak-anak tetap hidup taat kepada Tuhan selama ini? Nah, apa yang anak-anak biasanya lakukan supaya tetap bisa hidup taat? Silakan juga dijawab di dalam hati masing-masing. Lalu kemudian, kita kan bulan ini akan merayakan kemerdekaan ya, hari ulang tahun kemerdekaan negara kita. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah belajar taat juga kepada negara, atau kita juga sudah belajar taat kepada aturan-aturan pemerintah, atau kita tidak mau tahu dengan aturan-aturan atau tidak mau taat kepada aturan pemerintah? Nah, pada hari ini, Patian berharap anak-anak belajar taat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada pemerintah, atau kepada orang-orang yang memberikan kita perintah supaya kita belajar teratur dan taat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan, dan hari ini Tuhan kami akan belajar. Tuhan memberkati kami supaya kami dari kecil ini belajar untuk terus taat kepada Tuhan melalui orang tua, melalui pemerintah yang Tuhan berikan, melalui guru yang juga Tuhan titipkan buat kami. Tuhan berkati kami supaya kami sungguh-sungguh melakukan setiap tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.